Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Trio Tanda Tanya ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu aplikasi Siap Warmindo. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama saya sendiri Muhammad Hayudin Rusiki dengan NIM 23123059. Saya Sabil Abdul Malik dengan NIM 23 12 30 90. Saya Raditya Satria Anggita dengan NIM 23 12 3093. Saya Faril Marasi Sirait dengan NIM 23 12 3085. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini, kenapa sih kita ingin membuat aplikasi Siap Warmindo ini? Kita membuat aplikasi ini dikarenakan banyak UMKM Warmindo masih menggunakan sistem pemesanan dan pembayaran secara manual, sehingga sering terjadi antrian panjang di kasir dan pelayanan menjadi kurang efisien, terutama pada jam ramai. Proses manual juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan pesanan. Seiring berkembangnya teknologi digital, sistem pemesanan berbasis web dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan. Melalui sistem ini, pelanggan dapat memesan langsung dari meja dan melakukan pembayaran non tunai melalui e-trans, sehingga antrean dapat dikurangi dan pengalaman pelanggan menjadi lebih baik. Oke, kita next slide. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi akurat pesan atau siap Warmindo dilakukan menggunakan metode Scrum. Metode ini membagi proses pengembangan sistem ke dalam beberapa sprint yang bersifat interaktif dan incremental. Metode Scrum dipilih karena mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna Warmindo yang dinamis, memungkinkan evaluasi berkala, serta mendukung pembangunan fitur secara bertahap dengan fokus pada fungsional utama sistem. Selanjutnya, alur metode Scrum. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan berikut. Yang pertama, identifikasi dan validasi masalah pengguna. Kedua, penyusunan kebutuhan sistem atau produk backlog. Ketiga, perencanaan dan pelaksanaan Scrum. Keempat, implementasi fitur sistem. Dan yang kelima, evaluasi dan perbaikan pada setiap sprint. Kemudian untuk sprint, baik untuk sprint, metode Scrum ini diterapkan dengan membagi pengembangan sistem ke dalam 4 stream, di mana setiap sprint memiliki fokus dan target yang berbeda. Untuk sprint pertama, validasi masalah, kemudian analisis kebutuhan dan perencanaan sistem. Untuk sprint kedua, perencanaan UI UX, arsitektur data dan struktur database. Kemudian sprint ketiga, implementasi fitur utama sistem dan integrasi modul. Kemudian sistem 4, pengujian sistem, evaluasi kinerja, serta development aplikasi. Setiap sprint akan diakhiri dengan proses evaluasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian evaluasi sprint yang pertama, permasalahan utama dan kebutuhan sistem ini berhasil diidentifikasi dengan jelas sehingga perencanaan pengembangan dapat dilakukan secara terarah. Kemudian evaluasi sprint kedua, rancangan sistem ini dan UI UX telah sesuai dengan karakteristik pengguna serta siap untuk diimplementasikan ke tahap pengembangan. Yang ketiga, evaluasi fitur utama sistem berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai fungsinya, namun masih diperlukan pengujian lanjutan. Untuk evaluasi sprint keempat, sistem ini telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non fungsional serta dinilai layak untuk digunakan pada operasional Warmindo. Kesimpulannya yaitu pengembangan sistem pemesanan Warmindo menggunakan metode Agile Scrum yang bersifat interaktif dan bertahap. Metode ini diterapkan melalui 4 sprint dengan tujuan dan evaluasi yang saling berkesinambungan. Pendekatan ini memastikan sistem yang dikembangkan secara terstruktur, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Warmindo. Kemudian di sini demo aplikasinya ada di link ini. Bisa dilihat sendiri di link berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya ingin Dilihat sendiri mendemokan aplikasi yang kita buat, yaitu dari video ini. Siap Warmindo. Oke, di halaman pertama yang akan tampil setelah masuk ke web Warmindo-nya yaitu halaman landing page. Di halaman landing page ini berfungsi untuk menarik calon pengguna untuk menggunakan produk yang kita buat ini. Pengguna baru yang belum memiliki akun bisa daftar gratis di bagian tombol daftar gratis ini. Tampilannya tuh seperti ini. Di sini kita bisa membuat akun. Di sini bisa memasukkan nama, username, email, nomor telepon, dan nomor Warmindo yang dimiliki oleh pengguna. Di sini lokasi Warmindo si pengguna. Di sini kita membuat password. Di sini memasukkan password yang sudah dimasukkan di sebelah sini. Jika pengguna sudah memiliki akun, bisa login dengan menekan sign in here. Seperti ini untuk tampilan loginnya. Karena saya sudah mencoba tadi untuk membuat akunnya, jadi di sini saya akan langsung masuk saja. Oke, jika setelah menekan sign in akan langsung menuju ke halaman dashboard. Terus bentar. Oke. Kira-kira seperti ini untuk halaman dashboard. Di sini ada statistik juga, statistik dari Warmindo ini. Untuk pesanan hari ini karena saya sudah mencobanya tadi untuk satu pesanan, jadi di sini tercatat 1. Di sini pesanan yang diproses masih 0, di sini pesanan 1. Yang pendapat hari ini 7.000. Statistiknya di sini recent order tampilkan pesanan yang baru-baru ini telah dilakukan. Di sini juga ada beberapa menu juga seperti post system, halaman utamanya, subject expert. Terus di sini menu untuk manajemen menu, di sini ada riwayat pesanan. Terus di sini ada profil, subscription juga di sini. Di bagian protection ini juga ada beberapa. Oke, kita mulai dari post systemnya. Post systemnya untuk tambah post systemnya seperti ini. Untuk menunya baru ada ini saja, dikarenakan saya tadi ketika mengotak-atik baru menambahkan menu ini saja. Untuk manajemen menunya bisa di sini. Di sini kita bisa menambahkan kategori. Sini, misalnya minuman, kita tambahkan. Kategori berasa diambahkan. Setelah itu kita tambahkan menu. Kita coba pilih kategori yang tadi dan tambahnya. Kita tambahkan menunya teh manis. Teh manis. Karena ini deskripsi menu opsional, jadi meskipun tidak diisi gak apa-apa. Di sini gambar juga. Kita tinggal siapkan menu. Maka menu ini ditambahkan tadi otomatis masuk ke database. Sini kita coba kembali ke posisi tadi, kita coba alurnya. Nah di sini juga setelah kita manajemen di mana tadi menambahkan kategori minuman, di sini muncul kategori minuman. Ini kita coba, kita pesan mie goreng dan teh manis. Di sini muncul ya untuk kita pesanannya. Setelah itu di sini kita pilih metode pembayaran. Ini pelanggannya ingin bayar dengan cash atau QRIS. Di sini karena kan zaman sekarang banyak yang pakai QRIS, jadi kita pilih QRIS saja. Setelah itu kita tinggal pada kita pemesanan. Oke, sudah selesai berhasil. Nah, setelah dari pemesanan tadi, maka pesanannya akan otomatis masuk ke bagian dapur, ke dapur sebelah sini. Masukkan antrian. Jika pesanannya sudah mulai dimasak, maka tekan ini. Nah, maka akan otomatis masuk ke proses dimasak atau sudah dimasak. Nah, jika pesanannya sudah siap antar, maka tinggal tekan siap antar. Maka otomatis pesanannya itu akan masuk ke bagian menu pesanan siap antar ini. Jika sudah diantar ke tempat pelanggannya, maka bisa akan selesai. Maka secara otomatis. Salah. Kita ulang lagi. Kita masuk sini. Nah, sini kita masuk ke pembayaran saja. Nah, jika pesanan sudah dibayar, maka kita tekan lunas. Oke. Pembayaran berhasil. Konfirmasi. Oke. Nah, pesanan tadi yang sudah diproses akan masuk ke riwayat pesanan ini. Kalau mana riwayat pesanan, bisa dilihat tadi pesanan tadi masuk sini semua. Bisa dilihat juga detailnya. Seperti ini bisa di-print juga struknya. Oke, kita kembali. Di sini juga ada halaman profil juga untuk mengedit profil dari user atau pengguna. Terus di sini juga ada halaman subscription untuk berlangganan. Di sini cuma baru ada 2 saja untuk plan langganannya. Ada gratis, ini bisa dikenakan 3 hari.
Terus ada yang ProPlan. Di sini bisa dibeli seperti ini untuk fitur-fitur yang disediakan dalam ProPlan. Ini perbedaan fiturnya. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk upgrade ke ProPlan ini untuk fitur pembayarannya akan segera tersedia ya. Karena kan ada kendala sedikit dalam memproses mitrasnya, jadi kami belum bisa memakai fitur mitrasnya karena terjadi sedikit permasalahan di situ. Oke, untuk kesalahan yang terjadi tadi bisa untuk statistiknya masuk ke sini kalau ada tadi juga. Ini seperti ini kira-kira. Untuk projection ini sebenarnya sama seperti yang menu-menu yang ada di sebelah kiri. Jika kita melakukan order maka akan ke ekosistem. Jika kita melakukan view history maka akan ke riwayat pesanan. Terus di bagian manajemen ini ke bagian menu untuk manajemen menu menambahkan menu lah, mengedit bisa hapus juga, menambahkan kategori juga bisa. Terus untuk edit profil ini akan ke bagian profil ini. Untuk bagian notifikasi ini juga kita belum membuatnya, mungkin next time kita tambahkan fitur itu. Oke, sekian untuk demo aplikasinya. Mungkin di sini juga ada lokal, maka akan kembali lagi ke tadi. Oke, sekian demo aplikasi yang mungkin ya saya lakukan. Segitu saja. Ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin segitu saja presentasinya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.